Halo, assalamualaikum ana ustazah. Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga ana ustazah dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Tetap semangat belajarnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak ustazah jangan lupa baca doa terlebih dahulu ya nak. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pembelajaran tematiknya ya nak, pada tema 3, subtema 1 pada pembelajaran kedua. Oke, bagaimana anak ustazah? Masih ingat tidak tentang benda di sekitar anak ustazah itu ada apa aja? Ya, kali ini kita masih tentang seputar benda ya nak ya. Kalau kemarin kita telah belajar tentang pengelompokan benda, yaitu ada benda yang berdasarkan sifat fisiknya, kemudian ada benda berdasarkan jenisnya, ada benda berdasarkan ciri-cirinya, dan ada benda berdasarkan bahannya. Jadi ada 4 macam pengelompokan benda ya nak. Diingat-ingat ya nak ustazah. Kemudian kemarin pada pembelajaran 1 pada tematik 3 kita telah belajar mengenai benda berdasarkan sifat fisiknya yang terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan ukurannya, bentuknya, dan warnanya. Kemudian benda berdasarkan jenisnya itu ada 2 ya nak ya, yaitu pertama ada benda hidup dan benda mati. Di pembelajaran 1 sudah kita bahas juga. Benda hidup itu artinya benda yang dapat bergerak dan mengalami pertumbuhan, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda mati yaitu benda yang tidak bisa bergerak dan tidak mengalami pertumbuhan, contohnya buku, gelas, pensil, meja, dan lain-lain. Kemudian benda berdasarkan ciri-cirinya ada 2, yaitu pertama mempunyai massa dan menempati ruang. Dengan catatan massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Tetapi yang perlu anak ustazah ingat, cahaya, panas, dan suara bukanlah benda karena tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Jadi diingat-ingat ya anak ustazah, ketiga benda ini, cahaya, panas, dan suara itu bukan benda. Oke, selanjutnya, nah kali ini kita akan bahas mengenai benda berdasarkan bahannya. Ada 6, yaitu benda yang dari kayu, contohnya meja, kursi, lemari. Benda dari kertas, contohnya tisu, kardus, dan koran. Kemudian benda dari plastik, contohnya ember, gayung, baskom. Benda dari kaca itu gelas, piring, kacamata. Kemudian benda dari logam, contohnya panci, sendok, garpu. Lalu benda yang ke-6 yaitu karet, contohnya ban, balon, sendal jepit, dan lain-lain. Nah, pada pembelajaran kedua tematik di tema 3 ini kita akan membahas tentang benda yang terbuat dari kayu. Kira-kira benda apa saja sih nak ya terbuat dari kayu? Terus apa sih keunggulan dari benda yang terbuat dari kayu? Untuk itu mari kita bahas di pembelajaran kedua ini ya nak. Oke, perhatikan anak ustazah, benda terbuat dari kayu itu. Di sana ada lemari kecil, kursi, pensil warna, meja, kursi, dan rak ya nak ya. Kira-kira benda-benda tersebut itu terbuat dari apa nak? Ya, terbuat dari kayu sesuai dengan judulnya ya nak ya. Untuk itu silakan anak ustazah baca teks bacaan di halaman 12 ini sampai dengan halaman 13. Silakan anak ustazah baca. Ustazah kasih waktu 2 menit untuk membaca ya nak ya. Dipahami dan disimak baik-baik bacaannya.
Oke, setelah selesai anak ustazah baca wacana di atas, silakan anak ustazah jawab pertanyaan di halaman 13 sampai dengan halaman 15. Jadi silakan dijawab pertanyaannya dan mencari jawabannya ada pada wacana yang telah anak ustazah baca. Kuncinya bisa menjawab soal ini, yang pasti anak ustazah mesti baca terlebih dahulu ya nak ya. Baca dengan teliti agar mendapatkan jawaban yang tepat. Setelah selesai menjawab 4 soal tadi, silakan dilanjutkan anak ustazah menggambar sekreatif anak ustazah tentang cara pembuatan benda-benda yang berasal dari kayu sesuai dengan teks wacana yang telah anak ustazah pada halaman 12 dan 13 ya nak ya. Lalu pada halaman 15 anak ustazah diminta untuk menuliskan nama benda dan kegunaannya. Yang pasti anak ustazah cari benda yang terbuat dari kayu dan kegunaannya untuk apa. Contohnya kursi terbuat dari kayu, kegunaannya untuk duduk, misalkan seperti itu ya nak ya. Jadi carilah benda yang terbuat dari kayu di sekitar rumah anak ustazah. Oke, selanjutnya mari kita baca bersama ya nak. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun ketika hutan digunduli membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Jadi anak ustazah, sikap ataupun perilaku menebang pohon sembarangan itu tidak baik ya nak ya. Kita tidak boleh menebang pohon sembarangan karena akan berakibat fatal. Kenapa ustazah bilang fatal? Karena akan terjadinya banjir. Karena kalau pohonnya makin banyak ditebang, tidak akan ada yang menyerap air saat hujan turun. Seperti itu ya nak ya. Oke, setelah anak ustazah baca wacana tadi, silakan anak ustazah jawab pertanyaan di halaman 17. Silakan anak ustazah bermusyawarah bersama orang tua untuk menjawab pertanyaan ini ya nak ya. Selamat mengerjakan anak ustazah. Kemudian, musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Apa yang terjadi jika keputusan langsung diambil tanpa musyawarah sebelumnya? Nah, sekarang silakan anak diskusikan bersama orang tua ya nak ya. Mengapa perlu kita musyawarah? Dan musyawarah ini juga termasuk dari pengamalan sila keempat Pancasila. Oke, selanjutnya kita baca bersama ya nak ya. Kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, ataupun benda kerajinan lainnya. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga seperti permainan bola kayu. Seperti gambar di sana ya nak ya, permainan bola kayu. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukulnya. Bola dan pemukulnya sama-sama terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju ke gawang kecil. Gawang kecil juga terbuat dari kayu. Perhatikan gambarnya ya nak ya. Lihat, bolanya kayu, pemukulnya kayu, gawangnya pun juga kayu. Namanya juga permainan bola kayu.
Sekarang kita akan melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola. Tetapi bola kayu tidak digunakan untuk melempar maupun menangkap bola. Mengapa demikian? Karena bola kayu ini berat ya nak ya. Jadi tidak digunakan untuk melempar. Dan kalaupun terkena anak ustazah saat melempar dengan menggunakan bola kayu, maka rasanya akan sakit. Kita akan bermain menggunakan bola yang terbuat dari plastik atau kulit sintesis. Bola itu lebih ringan ketika dilempar dan ditangkap. Seperti itu anak ustazah. Oke anak ustazah, sebagai penutup pembelajaran hari ini dan sebagai penambah wawasan anak ustazah, ustazah akan berikan video tentang pembuatan pensil yang terbuat dari kayu. Silakan disimak baik-baik videonya anak ustazah. Semoga menambah wawasan anak ustazah di rumah. Wah, akhirnya bisa lihat cara membuat pensil warna langsung di pabriknya di kota Nuremberg, Jerman lagi. Kan asik tuh kalau pulang ke Indonesia, nanti Unyil bisa cerita ke teman-teman di sekolah. Untuk membuat pensil, pertama masukkan slats atau kepingan kayu ke dalam mesin pelubang untuk membuat alur garis. Kemudian tambahkan lem pada alur garis tadi. Nah, kalau yang ini namanya lid pensil. Itu tuh mata pensil yang terbuat dari grafit. Wih, warnanya bagus-bagus ya. Roda metal ini akan menempatkan mata pensil satu persatu dalam alur garis slats. Lalu tempelkan slats lainnya yang juga sudah diberi alur garis di atasnya. Mata pensil berada di tengah-tengah slats seperti ini. Biasanya disebut sandwich karena bentuknya mirip roti isi atau sandwich. Ya sayang ya, nggak bisa dimakan. Buatan Indonesia? Melan jadi penasaran nih, apa ya isi kardusnya? Melan, lihat nih yang Unyil bawa. Apaan tuh, Nyil? Ini namanya slats atau kepingan kayu untuk membuat pensil, Mel. Slats ini dikirim langsung dari Indonesia loh, Mel. Oh, Melan tahu sekarang. Semua kardus-kardus ini isinya kepingan kayu dari Indonesia ya? Iya, Mel. Soalnya slats ini biasanya terbuat dari kayu cedar dan melina. Nah, pohon melina kan banyak tumbuh di Indonesia. Wih, Indonesia alamnya memang kaya ya. Bangga deh rasanya jadi anak Indonesia. Selanjutnya, masukkan sandwich ke dalam drum udara panas selama 1 jam supaya lemnya kering. Mesin planing kemudian akan memotong sandwich yang sudah kering dengan ukuran 175 mm. Lalu bentuk bulat, segitiga, dan segi 6 tergantung jenisnya. Satu sandwich bisa menghasilkan 10 buah pensil. Wah, banyak juga ya. Tuh, sekarang bentuknya sudah seperti pensil yang sering kita lihat kan? Supaya menarik, warnai pensil dengan cat berbahan dasar air. Cat ini ramah lingkungan loh, jadi aman buat dipakai sehari-hari. Melan udah dapat pensil keren buat mewarnai nih, Nyil. Loh, kok pensilnya diambil sih, Mel? Proses mewarnainya kan belum selesai. Pensil-pensil ini harus dicat berulang-ulang, Mel, sampai 13 kali, biar warnanya bagus dan mengkilap. Tapi begini juga udah bagus kok, Nyil. Yang sudah jadi lebih bagus lagi loh, Mel. Warnanya juga bermacam-macam. Nanti Unyil kasih deh. Ya sudah, kalau gitu Melani kembalikan pensil ini dulu ya. Nah, kalau mesin yang satu ini bertugas memberi label pensil. Jadi kita tahu jenis dan tingkat kekerasan kayu pensil. Bagian atas pensil harus kita cat kembali menggunakan cat air. Tujuannya untuk menentukan batas atas dan warna mata pensil di dalamnya. Proses ini disebut pencelupan.
Setelah dicelup, diamkan pensil selama 1 malam. Tapi tenang teman, ada pensil yang catnya sudah kering kok. Jadi kita nggak perlu menunggu semalaman. Pasang wadah penghapus juga penghapus karetnya. Jadi kalau salah saat menulis atau menggambar bisa diperbaiki deh. Terakhir, rapikan ujung pensilnya. Sebelum dikirim ke toko-toko, periksa pensil terlebih dahulu. Apakah penghapusnya terpasang dengan benar atau tidak? Dan ujung pensil sudah diraut atau belum? Nah, ini nih Mel, pensil warna yang sudah jadi. Tuh lihat, sudah ada penghapus dan juga sudah diraut. Jadi tinggal dipakai aja deh. Asik! Kalau gitu, Melanie mau ambil satu deh buat melukis pemandangan kota Nonrok yang cantik. Boleh, tapi kalau dimarahin sama ibu ini, Unyil nggak ikut-ikutan ya. Unyil gimana sih? Tadi katanya mau ngasih Melanie pensil warna yang sudah jadi. Tenang aja Melan, gak usah ngambek gitu dong. Yuk ikut Unyil aja ke pabrik kertas. Nanti baru Unyil kasih pensil warna. Ya udah deh. Tapi awas ya kalau Unyil bahang-bahang lagi. Syukron anak ustazah atas pembelajaran hari ini. Semoga berkah dan anak ustazah semakin paham lagi. Dadah. Wassalamualaikum.